Bagaimana idealnya kita sebagai pendidik atau orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, harapan kita kan begini ya, bagaimana guru, pendidik, dosen itu mampu memberikan impian kepada siswa atau mahasiswa kita mendorong mereka untuk mereka bisa mengoptimalkan potensi yang mereka bisa, dan sampai mereka tersenyum menghadapi kenyataan bahwa mereka mampu melampaui itu. Itu yang sebenarnya menjadi basic dasar Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran-pemikirannya. Coba kita telaah. Beliau berkomitmen bahwa pendidikan itu adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Jadi kata kunci yang pertama yang kita sebut sebagai karakter itu mulai marak pada tahun 2010-an ke atas setelah kita menuai banyak permasalahan dari sistem pendidikan kita yang masih berpandangan pada pendidikan ala barat barangkali yang sudah sebelumnya kita sebutkan tadi. Ki Hajar Dewantara sebelumnya sudah menyatakan bahwa yang pertama poin pentingnya adalah budi pekerti, yang kedua baru pikiran atau intelektual, itu yang tadi kita sebut dengan kognitif. Di taksonomi Bloom sudah kita sering kali mendengar ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Namun pendidikan kita rupa-rupanya terlalu over kognitif, sehingga yang menjadi poin pentingnya adalah pikiran atau kognitif itu tadi. Dan yang ketiga adalah tumbuh kembang anak, itu juga jangan diabaikan. Sehingga beliau membuat sekolah itu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, namanya taman siswa. Jadi bagaimana membayangkan anak-anak begitu bahagia di dalam sekolah, mereka bisa menumbuhkan karakternya dan kemudian memiliki kemampuan kognitif yang baik. Itu harapannya. Nah, sebelum kita ke sana, ternyata pendidikan modern yang menjadi mercusuar pendidikan dunia pada saat ini itu mengacu pada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini bukan isapan jempol. Pada saat Pak Anies Baswedan itu masih menjadi Mendikbud, beliau menyatakan bahwa buku-buku Ki Hajar Dewantara itu menjadi referensi di Finlandia. Tapi kenapa di tempat kita menjadi terasing ya? Pemikiran-pemikiran beliau kita anggap kuno barangkali. Yang kedua, Finlandia ini kita tahu dia tidak pernah lepas dari 5 besar pendidikan terbaik di dunia. Entah itu diukur oleh TIMSS, entah itu diukur oleh PISA, entah dengan alat ukur pendidikan yang lain. Kemampuan literasi mereka baik, matematika mereka baik, sains pun juga baik. Nah, ini tentu menarik nih. Bagaimana Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran-pemikiran yang melampaui zamannya. Nah, ini yang akan kita telaah hari ini. Beliau siapa? Bagaimana latar beliau sehingga bisa mencapai pemikiran yang lebih maju dari zamannya. Ternyata semenjak kecil beliau itu orangnya independen. Dia bukan penghamba, bahkan pada penguasa. Dia pernah suatu kali protes ke pemerintah Hindia Belanda pada saat itu karena mereka mau merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari Perancis, namun mereka merayakannya di negeri jajahan mereka di Indonesia dengan meminta sumbangan dari orang-orang Indonesia. Beliau menulis surat kabar dan akhirnya berbuah pada pembuangan beliau, dibuang dan diasingkan. Yang kedua, dia merakyat. Yang merakyat kenapa? Dia melepas gelar kebangsawanannya dan Raden Masnya dia lepas. Akhirnya beliau memilih disebut dengan sebutan Ki Hajar Dewantara, begitu saja. Siapa yang tidak tahu konsep ini? Among sistem ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Bahkan yang terakhir di belakang ini menjadi lambang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan sekarang. Itu orisinal dari beliau. Bagaimana beliau mampu mengembangkan sistem Amon. Yang ketiga, ada azas sebenarnya yang belum banyak terbahas, yaitu azas trikon namanya, continuate, konvergensi, dan konsentris. Bagaimana ilmu itu harus berkelanjutan. Bagaimana kita menciptakan siswa-siswa yang mereka itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Keilmuannya konvergen, bagaimana mereka mampu menyarikan, barangkali kalau saat ini kita sebutnya dengan kemampuan STEM gitu ya. Ada sosial di situ, ada technical di situ, kemudian ada engineering di situ, ada matematik.
yang mampu kita ramu menjadi satu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan konsentrasi ini kita tidak tercerabut dari akar budaya kita. Nah, yang kedua, beliau kita tahu punya jargon ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Ini sebenarnya konsep-konsep bagaimana siswa itu harus memahami dulu. Kemudian setelah memahami bagaimana mereka merasakan dan bagaimana mereka bisa melakukan. Barangkali ini konsep apa yang sekarang itu kita sebut dengan afektif, kognitif, dan psikomotor, bukan? Jadi sebenarnya dari kearifan lokal yang kita miliki dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya kita sudah punya, atau paling tidak linear dengan pemikiran-pemikiran pendidikan modern pada saat ini. Yang kedua, ini filosofi yang menarik ya. Bagaimana kita biar tidak menghasilkan siswa-siswa yang tercerabut dari akar budayanya, tapi sesuai dengan budayanya, yang mengetahui sejarah budayanya dan paham dengan berpikiran futuristik. Yang perlu kita kaji sebenarnya ini, bagaimana Ki Hajar Dewantara itu mampu meyakinkan pada guru-guru yang ada di sekolah taman siswanya untuk tidak menjustifikasi. Jangan menjustifikasi anak itu dalam tanda kutip bodoh atau tidak mampu. Tapi beliau ngomong bahwa mereka itu berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita hanya memastikan bahwa siswa kita tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita berlanjut lagi nanti ke episode 3 ya, dari penggalan